Ya boleh sedikit Ustaz nanti sama pertanyaan sebenarnya. Oh iya, boleh. Jadi menyambung pertanyaan Pak Abdullah tadi, terus apa yang diceritakan Pak Udin, artinya kita hidup ini kan ada jalan syariat, ada akidah, ada jalan syariat. Tapi pertanyaan saya adalah jalan hati dan Nabi. Artinya kenapa? Karena kita berbicara tentang surga. Ya. Kita coba kaitkan dengan tasawuf sebenarnya yang sepanjang yang saya baca, Ustaz. Mungkin Ustaz Habib bisa menjelaskan. Artinya benar bahwa ini kan ke level-level daripada keyakinan umat. Tapi kalau sebagai muhasabah di lupus tadi seperti yang Ustaz Habib bilang, selayaknya itu kita memandang surga itu bagaimana, Ustaz? Artinya kalau jalan hati yang kita baca dari para ahli tasawuf kayak Malik bin Dinar dan sebagainya, ketika mereka berbicara surga, mereka sudah seperti tidak melihat lagi surga, tapi level mereka adalah level jalan hati kecintaan kepada Allah. Ya, ibarat katakan ahli tasawuf itu sampai mengatakan biarlah saya di neraka atau di surga, tapi Allah ridho, Allah cinta. Nah ini kalau ada di bacaan-bacaan itu ya, walaupun itu belum ada artinya, bukan berarti kita mau ke neraka, bukan. Tapi maksud saya dari pertanyaan Pak Abdullah tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Udin, bahwa hidup kita ini kan ada jalan syariat gitu ya, ada jalan syariat yang kita harus lalui, dan jalan syariat itulah yang diajar di surga. Nah, level berikutnya adalah ketika kita muhasabah buat diri kita, apakah perbuatan kita, aktivitas kita karena semata-mata mencari surga, atau kita mencari kecintaan atau keridhaan pada Allah. Nah ini jalan hati lah istilahnya. Itu gimana Ustaz kalau kita memandangnya? Ya baik, jadi ada 3 pertanyaan ya sekaligus ya. Jadi sekalian Ustaz menyambung ini juga. Ya. Oh gitu, ya boleh. Masih seputar itu sama Ustaz, maksudnya ya di masyarakat pun juga berkembang, bahkan yang menyampaikan kan apa istilahnya public figure gitu ya, Pak Kiai sebutannya Gus juga gitu kan. Mereka menyampaikan tuh masuk surga atau neraka itu hak dari Allah gitu kan. Jadi kita nggak boleh menjudge orang yang saat ini mungkin kelakuannya kurang baik gitu kan, misalkan tukang mabuk atau pelacur gitu ya, nggak boleh menjudge mereka tadi pasti masuk neraka. Sementara suka ke masjid pun nggak boleh merasa masuk surga gitu. Jadi setelah ada semacam mengembangkan sikap permisif gitu, atau membenarkan khawatirnya salah pahami bahwa ya kan nanti terserah Allah yang menentukan, bukan Pak Ustadz dan gitu kan. Itu juga Ustadz mungkin yang bisa bantu untuk bagaimana menjelaskan nanti kalau ya. Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 4 pertanyaan sekaligus ya. Jadi 4 pertanyaan ini yang memang fakta di masyarakat ya, sering terjadi seperti itu, dan memang banyak orang yang bingung ya. Saya yakin juga sahabat juga bingung, ulama-ulama juga bingung, kiai-kiai juga bingung, karena memang campur aduk ya, tidak tersistematis dengan baik ya. Sehingga memang diharapkan oleh musuh-musuh Allah ya, kalau dalam bahasa agama itu setan ya. Setan itu menimbulkan keraguan pada diri manusia, sehingga dengan keraguan itulah manusia tidak akan taat ya. Dan setan itu ada 2 jenis. Jadi makanya kita ngaji itu harus terus ya, karena ini kan materi kan banyak ya, dan ketika kita kehilangan satu saja mungkin bisa kehilangan ilmu yang luar biasa ya. Karena di masyarakat ini benar-benar rancu. Yang rancu itu bukan saja masyarakat awam. Kalau masyarakat awam itu memang nggak ngerti apa-apa, tapi yang rancu adalah di kalangan ulama, di kalangan orang-orang yang pencari agama, dan itu memang dari dulu ya. Baik, saya jawab mulai dari Pak Wid nanti sampai ke yang terdepan Pak Abdullah ya. Yang disampaikan Pak Wid tadi benar, bahwa dari kalangan kiai habaib itu bukan aja pernah, sering menyampaikan begitu, bahwa
Kita tidak bisa menjudge bahwa seseorang itu bisa masuk surga atau masuk neraka, karena memang endingnya itu hanya Allah yang tahu. Memang benar pertanyaan itu, tapi salah pada penempatan. Jadi seolah-olah kita itu membiarkan orang berbuat salah itu, dia biar salah saja, ya. Itu ada sebuah makna yang ambigu, ya. Kalau orang hanya mendengar itu saja, itu berbahaya banget, ya. Jadi yang benar adalah kita itu berdakwah menyampaikan kebenaran, ya. Berdakwah itu mengajak. Sedangkan yang mengajak itu tidak harus sempurna. Kalau orang mengajak berdakwah itu sempurna, itu tidak akan ada yang bisa menjadi dai. Tidak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak ada semua menuju sempurna, nggak bisa. Ya, coba bayangkan. Apakah antum yang ngajak orang ini kemudian antum sudah sempurna? Kan enggak. Bahkan ini pernah ditanya, ya, oleh sahabat para nabi, apakah orang mengajak kebaikan itu harus sempurna? Andai kata mengajak kepada kebaikan itu harus sempurna, nggak ada yang bisa mengajak kebaikan, itu nggak ada. Nah, terus bagaimana? Kita mencela orang itu perbuatannya, bukan orangnya. Camkan baik-baik ya. Camkan baik-baik ya. Jadi misalnya kita mencela orang pendusta, pembohong, penebar janji, itu perbuatannya. Kita mencela orang yang mabuk-mabukan, berzina, pacaran, itu perbuatan dia yang memang oleh Allah dicela. Maka itu bukan berarti kita mencela orangnya, enggak. Makanya yang dimaksud perkataan ulama atau kiai tadi itu, janganlah mencela orang yang berbuat jahat, itu maksudnya jangan mencela orangnya, tapi celalah perbuatannya, karena Allah sendiri mencela perbuatan itu. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang celahnya orang-orang yang berbuat dusta, pembohong, ya, pengobrol janji dan sosnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yakni kita berdakwah menjelaskan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Dan kemudian kita mengajak orangnya, ya. Jadi misalnya ini saya sampaikan dalam pengajian saya, dalam khotbah saya, dalam ceramah tabligh akbar dan sosnya, bahkan saya sampaikan terang-terangan di depan istana presiden, ya, bahwa kami mengingatkan penguasa, kami menjelekkan penguasa itu bukan kemudian saya benci loh, nggak ada urusannya saya dengan penguasa, saya nggak ada urusannya dengan presiden. Tapi kewajiban saya itu mengingatkan presiden, jangan menaikkan BBM, jangan menaikkan listrik, jangan mendolimi rakyat. Itu karena saya cinta kepada penguasa, dan itu saya sampaikan dalam khotbah saya di mana-mana. Itu saya cinta pada dia, mengingatkan bahwa Rasul menyampaikan, tolonglah orang yang terdolimi dan orang yang mendolimi. Orang yang terdolimi itu memang wajib ditolong, ya. Tetapi bagaimana orang yang mendolimi kok ditolong? Maka orang yang terdolimi itu ditolong, memang harus ditolong. Tetapi cara menolong orang yang mendolimi adalah mengingatkan, menasihati. Jadi yang kita ingatkan adalah perbuatannya. Jadi kalau misalnya saya benci penguasa, apakah menteri, apakah raja, apakah presiden sekarang ini, itu saya benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Termasuk orang-orang yang itu tadi, omongan-omongan tadi, ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita itu berdakwah itu mengikuti Rasul. Coba Rasulullah aja, ya. Rasulullah ini saya sampaikan, Rasulullah dan para nabi yang mereka itu adalah orang sempurna, yang dosanya oleh Allah diampuni, baik akan datang maupun telah lalu. Itu para nabi dan Rasul, ya. Khususnya Rasulullah, ya. Itu aja oleh Allah dibimbing, coba bayangkan. Contoh, ya. Dalam surat Abasa wa Tawalla itu, ya. Itu secara fitrah manusia itu Rasulullah itu kan lagi sibuk mendakwai orang-orang kaya, orang-orang pembesar Quraisy, ya. Di mana itu secara hitungan manusia, kalau kita mendakwai orang-orang penting itu kan harus serius, ya. Harus sungguh-sungguh, supaya harapannya kalau mereka masuk Islam itu bisa membela Islam, kan gitu kan. Tiba-tiba anja'ahul a'ma, datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Ingin apa? Ingin minta pelajaran agama kepada Rasulullah. Maka apa yang terjadi kemudian? Rasulullah itu abasa wa tawalla, mukanya masam, kayak nggak suka gitu loh.
Bisa dipahami ya? Ya. Jadi pada saat itu Abdullah bin Maktum mau bertanya, kalau bahasa saya, waduh ganggu banget ini. Ini kita mau dakwah pada orang penting, tiba-tiba ini bertanya pada sesuatu yang mungkin bisa nanti-nanti kan gitu. Padahal seperti itu Allah sudah mencela dari langit. Saya baca kisah itu sedih, ya. Termasuk kisah-kisah lain nanti banyak yang membuat saya sedih, ya Allah. Padahal ini Rasulullah ini dan para nabi itu, ya Allah, itu Allah sampai marah ya. Ya marahnya Allah itu langsung diingatkan langsung ya. Maka muncullah ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma dan seterusnya. Maka setelah ayat itu turun, maka Rasulullah itu mencintai Abdullah bin Umi Maktum sampai Masya Allah, memuliakan ya. Ya namanya juga manusia kan gitu kan. Ada sisi-sisi manusia yang Rasulullah itu juga kadang-kadang tidak tahu. Tidak tahu itu bukan berkaitan dengan hukum syariat, bukan, tetapi teknis ya di lapangan ya. Nah, itu mengandung maksud bahwa manusia itu memang begitu. Nah, kemudian menginjak pertanyaannya Pak Panca tadi ya. Jadi begini loh ya. Ini pentingnya kita ngaji, bahwa ngaji itu jangan terputus-putus karena masalah kita yang kita hadapi ini banyak ya. Ya, perkara kemudian antum ngantuk ya. Ini ngantuk semua nih. Pak Ubed ini kok ya, nggak ngantuk. Nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk makan pisang ya. Mas Kiki aman ya, nggak ngantuk ya? Aman ya, aman. Aman insyaallah. Kalau ngantuk makan kurma aja ya, kalau ada ya. Iya. Jadi oh gitu. Oh, nanti tolong nasi kebulinya dikirim ke masing-masing alamat untuk promo tiap Sabtu. Enggak lah. Belum matang. Oh, belum matang ya. Belum matang. Ya ditunda lah. Cari berasnya dulu, Ustaz. Oh, beras jangan dicari, dibeli. Oh gitu ya. Iya. Kalau di sawah dicari kan. Itu bukan beras, gabah. Beda lagi. Gabah. Kalau beras nanti diseleb. Kalau gabah nggak bisa dimasak. Ya jadi gitu ya. Ini karena memang ya Allah, saya tuh melihat itu tuh aduh, ya kan kiai kan juga manusia biasa, ya. Dia ilmunya juga bisa mungkin terbatas. Mungkin ilmunya banyak karena didominasi oleh nafsu, jadi ngomongnya itu ngelantur, kan bisa. Ya, makanya saya tuh slow-slow saja menghadapi hiruk pikuk dunia ini, slow-slow. Karena insya Allah kita punya ilmu. Saya melihatnya itu dengan kacamata hati dan kacamata pikiran, syariat, Al-Quran dan sosnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Pak Panca tadi, masalah hati itu sebenarnya begini loh ya. Rasul menyampaikan, umirtu an atakalama nasa biqadrin ukulihim. Aku disuruh oleh Allah berbicara kepada manusia dengan kadar akalnya. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu ketemu orang yang badui ya, tentu tidak banyak bicara, maksudnya menjelaskan dah kamu berbuat baik pada orang tuamu, dah cukup begitu. Dah kamu infak, nah, dah kamu begini, nah itu begitu. Simpel saja. Kalau diajak ngomong tinggi-tinggi nggak akan ngerti. Ketemu dengan orang yang pintar maka dijelaskan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la na'am lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ila akhiril ayat. Ya. Jadi kalau kita itu misalnya bicara tasawuf ya, maka orang-orang awam nggak bakalan ngerti. Nah, ketika orang-orang awam itu belajar tasawuf, maka pasti keliru. Apa bukti kelirunya? Ini banyak, itu saya tahu seperti itu sejak dari dulu, apalagi sekarang. Dulu begini waktu saya kuliah itu ya. Ini benar tapi salah. Loh kok bisa ya benar? Benar omongannya tapi salah penempatannya, dan itu rata-rata begitu. Yang saya contohkan yang paling gampang aja ya. Sebutkan kata-kata Abu Janda yang sekarang lagi viral. Nah, saya kemarin tuh tertawa aja. Apa itu kata-katanya? Dalil nggak ada di Al-Quran. Ucapan selamat melarang. Asal. Ya.
Bahkan dalam video itu saya kan dapat kemarin tuh, dia sampai sombong, ini dia bawa uang segepok itu ya, itu nggak tahu itu uang palsu itu. Loh, dia itu nyari duit, dia itu nyari duit lewat jual agama, kok dia ngasih duit itu duitnya palsu. Makanya saya bingung mau tak jawab juga. Dia itu nyari duit lewat penjual agama. Dia mengatakan bahwa ayo sebutkan, ini tak kasih duit 50 juta. Loh, dia itu juga nyari duit kayak dukun. Dia itu dukun itu ini menggandakan duit. Loh, dia dukun tuh nyari duit kok malah menggandakan duit toh. Mana logikanya nggak main. Ini orang yang terima kayak gini orang-orang bodoh banget ya. Jadi Abu Janda itu nyari duit lewat menjual agama, kok ngasih duit, kan aneh. Dia mengatakan bahwa sebutkan yang di dalam Al-Quran, kalau bisa nyari di dalam Al-Quran bahwa mengucapkan Natal itu haram, dikasih 50 juta. Loh, dia itu nggak punya 5 juta aja nggak punya, dia itu ngemis karena sekarang ordernya lagi sepi ya kan. Dia kan oleh tuannya lagi nggak dikasih duit, makanya dia ngomong seperti anjing itu gonggong. Kenapa? Dia butuh tulang gitu loh. Jadi para buser-buser itu butuh duit, makanya dia ngomong begitu. Makanya saya tertawa aja. Nah, orang yang tidak punya ilmu agama akan mengamini si Abu Janda tadi ya. Abu Gosok tadi ya. Abu Jambang kalau ini ya, mulutnya kayak jambang ya. Nah, seperti itu seolah-olah benar. Memang nggak ada di dalam Al-Quran tuh, nggak ada memang. Karena Al-Quran itu al-khututun aridhoh. Al-Quran kalamullah dan berbentuk khututun aridhoh, garis-garis besar, mujmal. Maka rincian-rincian itu ada dalam hadis, ada dalam usul fikih, adalah ijma, qiyas itu. Jadi kalau nyari di dalam Al-Quran yang detail-detail yang nggak ada. Misalnya begini ya, kita ayo sebutkan di dalam Al-Quran kalau naik haji ya dengan naik pesawat itu pasti nggak ada. Ya pasti nggak ada ya. Jadi kalau naik haji ya pergi ke Mekah, kalau naik pesawat ya ke bandara kan gitu kan. Jadi yang sifatnya rinci-rinci itu nggak ada di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Akan dirinci oleh as-sunnah. Nah, ini contoh begitu ya. Jadi sebenarnya ucapannya Abu Janda yang pertama itu benar, tapi salah penempatannya gitu loh. Nah, sekarang kita kembali ke masalah tasawuf tadi ya. Jadi sebenarnya banyak yang tadi saya ingin sampaikan ketika saya kuliah itu ada anak hukum, dan ini semuanya banyak yang bilang begitu ya. Saya prihatin saja. Ya saya hanya mendakwai dia saja. Itu saya waktu kuliah di awal-awal semester ya. Dia bilang begini, ngapain sholat? Sholat kan nggak boleh riak ya. Jadi kalau saya riak nanti tidak akan diterima oleh Allah. Ya maksudnya tidak ikhlas ya. Makanya saya tidak sholat loh. Coba bayangkan, apa nggak rancu kayak begini-begini ini. Ya, ini kalau orang nggak ngerti kan parah ini. Ya, jadi memang dia benar. Dia mengatakan kalau kita sholat tidak boleh riak, kan benar kan? Ya. Tapi kesimpulannya salah. Nah, kalau saya sholat riak, berarti saya nggak perlu sholat. Ya Allah, coba bayangkan, apa nggak mengerikan kayak gini-gini. Akhirnya dia nggak sholat gara-gara dalam hatinya itu ada riak, ada ketidakikhlasan. Coba apa nggak ngerti. Nah, kemarin waktu saya pulang ke Jawa itu kan saya disuruh ngisi ceramah di alumni Sanawiyah ya. Itu Sanawiyah loh, coba bayangkan. Sanawiyah itu berbeda dengan SMP ya. Itu ada teman saya yang murtad. Itu saya datangi. Ya meskipun tidak satu kelas, tapi saya datangi karena ini kewajiban bagi saya. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke Kediri itu mendatangi, tak dudukkan. Ya memang tidak langsung tak tembak ya, tetapi tak ajak ngobrol pelan-pelan. Apa yang menyebabkan kamu murtad itu apa? Ya. Dia bilang bahwa hidupnya nggak jelas, kemudian dia mabuk-mabuk, terus kemudian saya jelaskan panjang lebar. Intinya bahwa kamu saya ajak untuk kembali ke Islam. Apakah kamu mau atau tidak bukan urusan saya, yang penting saya sudah mengingatkan. Ya, jadi dakwah itu begitu. Orang perkara mau atau tidak bukan urusan kita ngajak saja. Jangankan kita ya, Rasulullah Muhammad SAW manusia paling sempurna saja itu
Oleh Allah diingatkan ketika beliau mengajak pamannya Abu Thalib yang sangat cinta pada dia dan cinta pada Islam, dan ternyata tidak bisa mengislamkan pamannya. Maka Allah turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi liman yasha. Sesungguhnya innaka kamu Muhammad, pakai takkid inna. Sesungguhnya engkau kamu Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah, yahdi liman yasha, yang memberikan petunjuk itu Allah. Paham sampai di sini? Ya. Jadi sebenarnya tugas kita itu hanya berdakwah, ngajak. Dakwah itu kan dakwatan, mengajak. Kalau orang yang diajak itu mau, alhamdulillah, yang tidak mau ya alhamdulillah. Jadi gini loh ya, singkat kata setan itu ada dua. Yang pertama dari kalangan manusia, dan yang kedua adalah dari kalangan jin. Kalau dari kalangan jin itu bekerja di dalam hati, pikiran, yang sifatnya itu memprovokasi dalam bentuk negatif. Itu jin, bekerja 24 jam. Nah, Allah turunkan yang namanya malaikat supaya nanti besok yaumul kiamah itu nggak ada alasan. Ya, Allah kasih yang namanya malaikat untuk membisikkan kepada manusia itu kebaikan-kebaikan. Jadi sebelum orang korupsi, sebelum orang berzina, sebelum orang pacaran, sebelum orang melakukan perbuatan jahat, maka oleh Allah dikasih peringatan bentuk malaikat membisikkan zina itu salah, korupsi itu dosa besar, mendolimi rakyat itu berdosa besar, itu lewat hatinya gitu loh. Nah sedangkan kita manusia itu ya mengikuti jalan Nabi, mengingatkan saja. Karena lawan kita setan-setan dalam bentuk manusia itu juga banyak. Siapa setan dalam bentuk manusia? Mereka yang mengajak-ngajak ke dalam keburukan. Minal jinnati wan nas. Ayo mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Nah, jadi alladzi yang yuwaswisu fi sudurinas. Jadi yuwaswisu fi sudurinas itu pakai fi'lun mudhari', kata kerja sedang. Artinya setan itu sedang memprovokasi manusia. Kalau dalam bentuk jin, dari kalangan jin itu 24 jam di dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu setan. Dan ada malaikat, perang terus dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah setan dari kalangan manusia itu juga memprovokasi, kayak tadi saya ceritakan tadi ya. Jadi memprovokasi sesuatu yang sifatnya buruk, itu setan dari kalangan manusia. Nah setan itu kadang dia itu mengatakan sesuatu yang baik, akhirnya tidak baik. Contoh begini. Kamu umroh tiap tahun, ya umroh tiap tahun, ya kan bagus kan? Kamu sholat tahajud kan bagus kan? Tetapi setan karena dia itu tujuannya menggelincirkan manusia. Setan itu al-hasib, pertemuan sebelumnya dikatakan